Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ini saya bawa quotes yang menarik dari Neil deGrasse Tyson. Kata dia, "We are all connected to each other biologically, to the earth chemically, to the rest of the universe atomically." Kita semua ini sebenarnya saling terhubung. Dengan sesama kita ini terhubung secara biologis. Sama-sama manusia. Jadi ya terhubung secara biologis bukan kok terus hubungan biologis. Tapi kita itu sama podo menungsane lah ngono. Nanti kamu artikan berarti kita berhubung biologis enggak. Maksudnya kita sama-sama jenisnya manusia. To the earth, terhadap bumi, dunia tempat kita hidup itu kita terhubung secara kimia. Kita dengan makhluk apapun di bumi ini ya nyambung secara kimia, bahannya sama. Nah, sementara dengan alam semesta kita terhubung secara atom. Atomnya sama, meskipun mungkin komposisi bahannya beda. Tapi dari sisi atomnya kita sama. Jadi kita ini sebenarnya sepenuhnya saling terhubung. Hanya saja pemikiran kita yang tidak utuh, yang sering mengotak-ngotak, memisah-misah seolah-olah aku dan kamu beda, aku dan lingkungan beda, aku dan alam semesta ini beda. Ini seperti di emosional kemarin, bahwa manusia itu yang mampu mengontrol dirinya itu mampu melihat kesamaan dan keterhubungan. Tidak hanya melihat perbedaan. Nah, kita semua saling terhubung. Jangan dikira kalau saya jahat, itu efek buruknya hanya padaku saja. Mungkin padamu, mungkin pada orang lain juga dapat gitu. Kenapa? Karena kita saling terhubung. Bahkan sekedar berpikiran buruk mungkin juga berpengaruh pada kalian. Wong belum saya ucapkan, bahkan belum saya lakukan. Tapi kalau pikiran saya jahat, bisa saja berpengaruh padamu. Wong kita itu tersambung secara biologis. Bisa saja berpengaruh pada lingkungan sekeliling kita, kayak kemarin di etika lingkungan. Bahkan di perputaran universe, alam semesta. Karena kita ini semuanya nyambung. Baik, saya ambil strategi dari 3 tokoh. Yang pertama Dana Zohar tadi. Kata Dana Zohar, SQ yang tinggi menuntut integritas pribadi yang paling kuat. Menuntut kita untuk terbuka terhadap pengalaman di mana kita mampu untuk melihat kehidupan dan orang lain secara segar, seolah-olah melalui mata seorang anak, untuk belajar bagaimana memanfaatkan intuisi dan visualisasi kita sebagai jalan yang kuat untuk menggunakan pengetahuan batin kita dalam membuat perbedaan. Saya baca kayak gini, saya yakin teman-teman tidak paham. Ini menuntut agar kita berhenti berlindung pada apa yang kita ketahui dan terus-menerus mengeksplorasi dan seterusnya. Itu dari buku terjemahannya. Jadi nanti ya saya jelaskan saja. Saya baca dulu. Yang kedua dari Hank Schramm. Intinya sama, 3 strategi ini. Apa yang menjadi nasihat terbesar sepanjang masa? Kata Schramm, tetaplah seperti anak kecil. Sebenarnya nasihatnya Dana Zohar tadi juga mirip. Menyuruh kita yuk murni lagi seperti anak kecil. Anak kecil itu bagaimana? Terbuka. Terbukalah. Jadilah petualang. Ingin tahu. Bersemangatlah untuk belajar. Bersikaplah tulus. Paling tidak untuk dirimu sendiri. Jangan menghakimi. Akui keajaiban hidup dan pengalaman luar biasa yang dibawanya. Nah, Dana Zohar, Hank Schramm itu
mengajarkan kita, yuk ayo meniru anak kecil saja. Tidak usah belajar ruwet-ruwet. Anak kecil itu lebih prospek secara spiritual. Yang pertama apa? Mereka terbuka. Petualang, ingin tahu, semangat belajar. Anak kecil itu kan masih rasa ingin tahunya tinggi. Apa-apa ditanyakan. Sementara kita yang besar itu cenderung merasa sudah tahu. Nah, ayo seperti anak kecil lagi, semangat belajarnya tinggi. Kemudian tulus. Anak kecil itu tidak malu kalau bilang tidak tahu. Bilang suka ini, tidak suka itu. Kalau anak kecil kan tidak malu dia. Aku ingin ini, aku ingin itu, tidak suka ini, tidak suka itu, tulus. Kita tambah besar, tambah palsu. Kadang-kadang kita seneng tapi bilangnya enggak. Kamu seneng ya? Enggak, kata siapa misalnya. Padahal ya seneng. Kita tambah lama tambah palsu. Kita takut bilang apa adanya. Seneng sih, tapi apa ya dia mau padaku. Kan lebih positif untuk dirimu. Bersikaplah tulus. Jangan menghakimi. Kita tambah besar, tambah banyak ilmu, rasanya lebih suka menghakimi. Oh ini anak soleh. Ah kalau ini setengah soleh. Oh kalau itu solehnya tinggal 1/4. Ah ini. Kita itu senengannya menghakimi, memberi label-label. Nah kalau anak kecil kan tidak begitu. Anak kecil apa saja dinikmati. Dan mengakui segala momen, menikmati segala pengalaman yang luar biasa yang dia alami. Kalau mengalami apa kan heboh anak kecil itu. Wow seneng. Kalau kita kan kadang agak jaim. Padune seneng tapi gengsi nanti. Masuk dianggap nggak ngerti kan malu kan. Tapi enggak, kalau anak kecil itu seneng-seneng aja. Enggak seneng ya enggak seneng saja. Nah kita sekarang banyak terdistorsi. Kehilangan ketulusan kita. Kehilangan semangat belajar kita. Nah terakhir ada dari Peter Shefford. Ini juga strategi. Dia mengkritik kita. Kelangsungan hidup itu cirinya hewan. Motivasinya ketakutan. Sekedar survive, kelangsungan hidup itu kan survive. Itu tidak cocok untuk makhluk spiritual. Kalau makhluk spiritual seperti kita, itu keingintahuan, kasih sayang, dan kreativitas. Itu kuncinya. Motivasinya cinta. Nah, jadi kalau jawaban kita hidup ala apa? Yang penting jalan, yang penting hidup, yang penting sehat, nyaman kan gitu aja, itu ndak manusia. Kalau sekedar nyaman ya binatang juga nyari nyaman, nyari enak dan nyari hidup. Kalau manusia tidak di situ. Kalau sekedar itu ya level kita turun. Makhluk spiritual itu cirinya ingin tahu, kasih sayang, dan kreativitas. Jadi melahirkan hal-hal yang baru. Nah, ini dari Peter Shefford.